Pada saat ini di sekolah menengah ketiga terlihat cuaca yang tampak cerah. Cuyi datang dan melangkahkan kakinya masuk. Dirinya memikirkan sesuatu di dalam kepalanya. Setelah tiba di ruang kantor, Cuyi duduk di salah satu tempat dan membuka laptopnya. Tiba-tiba Cuyi memejamkan matanya. Dirinya mencium bau wangi yang masuk ke hidungnya. Melihat muridnya yang bernama Luo Luo datang, Cuyi menjadi terkejut dan dirinya langsung menutup laptopnya. Melihat Cuyi menutup laptopnya, Luo Luo mengatakan kepada Cuyi hal ini bisa menyebabkan kesalahpahaman. Kemudian Luo Luo mendekati Cuyi, mengatakan meskipun Cuyi tidak kaya dan tidak tampan, dirinya merasa Cuyi berbeda dengan pria lain. Mendengar setiap ucapan Luo Luo, hati Cuyi seperti tertusuk. Karena tidak tahan, Cuyi akhirnya menyuruh Luo Luo untuk berhenti dan bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Mendengar pertanyaan Cuyi, Luo Luo menatap wajah Cuyi lebih dekat dan menjawab dirinya menyukai Cuyi. Setelah Luo Luo mengatakan ini, suasana menjadi hening dan Cuyi tampak terdiam. Sambil batuk, wajah Cuyi memerah, mengatakan dirinya mengerti dan menyuruh Luo Luo kembali ke kelas. Melihat Cuyi bersikap seperti ini, Luo Luo menjadi serius dan mengatakan dirinya tidak bercanda. Mendengar ini, Cuyi juga menjadi serius, mengatakan dirinya sudah mempunyai seseorang yang dicintai. Mengetahui Cuyi sudah punya orang yang dicintai, Luo Luo tidak percaya dan dirinya ingin melihat wanita yang dicintai Cuyi. Cuyi hanya terdiam dan mengatakan dalam hati, wanita yang dicintainya masih berada di dunia immortal. Luo Luo kemudian menepuk pundak Cuyi dan menyuruhnya untuk tidak berbohong kepadanya. Namun tiba-tiba dari luar ruangan, Tanyu mengetuk pintu dan menanyakan apakah ada orang di dalam. Lalu Tanyu masuk ke dalam. Dirinya melihat Luo Luo melampaikan tangannya dan menyapa dirinya. Melihat ini, Tanyu juga melampaikan tangannya dan membalas sapaan Luo Luo. Terlihat Cuyi menjadi pusing mengetahui Luo Luo memiliki perasaan suka terhadap dirinya. Karena masih mengantuk, Tanyu menguap dan mengatakan kepada Cuyi, Luo Luo adalah gadis yang baik. Kemudian Tanyu terlintas sebuah ide dan berniat mengajak Cuyi untuk pergi ke sebuah resepsi dengan dirinya. Mendengar ini, Cuyi menanyakan resepsi seperti apa. Tanyu kemudian menjelaskannya kepada Cuyi. Setelah mendengar penjelasan dari Tanyu, Cuyi akhirnya setuju dan meminta Tanyu untuk memberikan alamatnya. Cuyi juga memikirkan sebelumnya Fan Taeyun mengatakan dirinya ingin mengundang Cuyi ke sebuah resepsi. Setelah sekolah selesai, Cuyi pergi berlatih dan tanpa sadar waktu sudah malam. Cuyi pun berniat pulang. Namun tiba-tiba wajah Cuyi berubah menjadi terkejut. Dirinya seperti melihat sesuatu di depannya. Cuyi melihat Qinran yang sedang dikelilingi oleh beberapa pria dengan tatapan cabul di mata mereka. Cuyi kemudian melangkah menghampiri kerumunan dan berniat untuk menyelamatkan Qinran. Cuyi menarik baju salah seorang pemuda. Menyadari bajunya ditarik, pemuda tersebut menjadi terkejut. Lalu tanpa basa-basi, Cuyi langsung melempar pemuda tersebut ke belakang. Melihat hal ini, dua orang lainnya menjadi marah, menunjuk Cuyi dan bersiap untuk menyerang. Cuyi tidak peduli, dirinya langsung menendang bagian kemaluan dan membuat masa depan keduanya hancur. Setelah membereskan orang-orang ini, Cuyi menghampiri Qinran dan berniat untuk membangunkannya. Tetapi Qinran tidak merespon dan dengan pakaiannya yang sobek, Qinran terlihat tidak sadarkan diri. Melihat ini, Cuyi menjadi panik dan dirinya berusaha untuk membangunkan Qinran. Namun tanpa disangka, Qinran tiba-tiba memeluk Cuyi dan hal ini membuat Cuyi menjadi terkejut. Karena tidak ada pilihan lain,
Akhirnya Cuyi membawa Kinran ke rumahnya dan meletakkannya di kasur. Cuyi berniat untuk menyelimuti tubuh Kinran dengan selimut supaya Kinran tidak kedinginan. Setelah menyelimuti Kinran, Cuyi melangkah pergi dan dirinya berniat untuk mandi. Setelah selesai mandi, Cuyi kembali ke kamar tempat Kinran berada. Di ruangan kamar, Cuyi melihat ruangan kamar menjadi berantakan dan terlihat beberapa pakaian berhamburan. Melihat hal ini, Cuyi menjadi tercengang. Dirinya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun kemudian, Cuyi melihat Kinran tertidur dengan hanya dilapisi selimut dan tanpa memakai pakaian sehelai pun. Tidak ingin berlama-lama, Cuyi langsung keluar kamar dan menutup pintu kamar. Berdiri di balik pintu, Cuyi mengeluarkan darah di hidungnya dan menutupnya dengan handuk. Untuk menghilangkan pikiran negatif di kepalanya, Cuyi memutuskan untuk bermeditasi. Namun, bayangan tubuh Kinran selalu terlintas di pikiran Cuyi dan membuat Cuyi tidak bisa berkonsentrasi. Karena tidak dapat menahannya, akhirnya Cuyi memutuskan untuk membangunkan Kinran. Sesaat kemudian, Cuyi telah sampai di pintu masuk kamar Kinran dan dirinya langsung membuka pintu. Terlihat Kinran sudah mulai bangun dan tubuhnya masih terselimuti dengan selimut. Melihat ini, Cuyi memalingkan wajahnya ke samping dan tangannya menunjuk ke arah Kinran. Kinran menjadi bingung dan kemudian dirinya melihat bagian bawah tubuhnya. Melihat dirinya, Kinran berteriak dan langsung menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Cuyi menjelaskan kepada Kinran, ini semua hanyalah kesalahpahaman dan menyuruh Kinran untuk melihat CCTV. Cuyi kemudian mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi kepada Kinran. Terlihat di layar ponsel, Kinran dengan sadar melepaskan pakaiannya sendiri dan dirinya hanya melapisi tubuhnya dengan selimut. Melihat ini, Kinran menjadi panik dan langsung menutupi layar ponsel dengan tangannya. Kemudian Kinran menunjuk Cuyi dan memerintahkan Cuyi untuk menghapus video tersebut. Melihat sikap Kinran, Cuyi hanya tersenyum dan mengatakan Kinran terlihat cantik. Mendengar Cuyi, Kinran menyuruh Cuyi untuk diam dan mengatakan dirinya ingin pulang. Melihat Kinran ingin pulang, Cuyi berinisiatif untuk ikut dengannya. Mendengar ini, Kinran pun menolak. Di tengah perjalanan, sambil makan, Cuyi menawarkan makanan kepada Kinran. Namun, Kinran menolak tawaran Cuyi, mengatakan dirinya tidak ingin makan. Tapi, sesaat kemudian, terdengar suara keroncongan dari perut Kinran. Dan pada akhirnya, Kinran pun makan. Cuyi kemudian bertanya, apakah Kinran pernah menyinggung seseorang? Memikirkannya, Kinran menjawab ringan, dirinya tidak pernah menyinggung seseorang. Melihat Kinran tidak mengakuinya, Cuyi hanya tersenyum dan dirinya berniat untuk membantu Kinran. Beberapa saat kemudian, Cuyi dan Kinran telah sampai di sebuah gedung tempat di mana Kinran tinggal. Dengan tanpa rasa malu, Cuyi langsung masuk ke dalam. Melihat ini, Kinran hanya bisa terdiam. Di dalam ruangan, Cuyi melihat sebuah boneka beruang dan dirinya merasa aneh dengan boneka tersebut. Kemudian, tanpa pikir panjang, Cuyi langsung mencabut hidung boneka beruang tersebut. Melihat Cuyi merusak boneka miliknya, Kinran menjadi terkejut, menanyakan, "Kenapa kamu melakukan hal ini?" Cuyi tidak peduli. Dirinya langsung menghancurkan hidung boneka dan menemukan penyadap di dalamnya. Cuyi memperlihatkan penyadap ke Kinran dan menjelaskan ada seseorang yang berniat jahat terhadap dirinya. Mengetahui hal ini, Kinran menjadi terkejut dan memikirkan suatu kemungkinan di hatinya. Cuyi kemudian meminta Kinran untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Kinran lalu menjelaskan,
dirinya menemukan formula khusus yang dapat menyembuhkan beberapa penyakit. Mendengar ini, Cuyi menyimpulkan orang yang dibalik semua ini menginginkan formula khusus ini. Cuyi merasa formula yang dapat menyembuhkan penyakit ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi selama ada keuntungan, pasti akan ada konflik. Belum lagi keuntungan yang besar. Kemudian Cuyi menyarankan Kinran untuk mencari seorang profesional untuk melindunginya, yaitu dirinya. Namun sebelum Cuyi menyelesaikan ucapannya, Kinran melempar boneka beruang tepat mengenai wajah Cuyi. Adegan berganti. Saat ini Chen Junyu sedang bertemu dengan seorang pria tidak dikenal. Pria tersebut memberikan foto kepada Chen Junyu. Terlihat di foto, tampak Cuyi dan Kinran sedang berjalan bersama. Chen Junyu melihat foto tersebut dan ada niat jahat di dalam hatinya. Chen Junyu berniat memberikan foto ini kepada seseorang yang bernama Yao Tianming. Yao Tianming adalah salah satu pemimpin di kota Jiujiang dan reputasinya lebih tinggi dari Fan Hong. Setelah memikirkan hal ini, Chen Junyu kemudian melangkah pergi dan berniat untuk menghadiri resepsi malam ini. Malam pun tiba di sebuah bangunan hotel. Hotel ini adalah tempat di mana acara resepsi akan diadakan. Terlihat Cuyi datang dengan menaiki bus dan kemudian dirinya melangkah menuju hotel. Melihat Cuyi datang dengan menaiki bus, seorang pelayan berbisik kepada temannya dengan nada sinis. Kemudian pelayan tersebut menghentikan Cuyi dan meminta Cuyi untuk menunjukkan kartu undangan. Cuyi tidak mempunyai kartu undangan, tetapi dirinya mengatakan Fan Daeyun yang mengundangnya ke sini. Mendengar Cuyi, pelayan tersebut lalu menghubungi seseorang dan ingin memastikan ucapan Cuyi. Sesaat kemudian, pelayan tersebut mendapat balasan dan mengetahui apa yang diucapkan Cuyi adalah benar. Tidak ingin menyinggung Cuyi, kedua pelayan tersebut menjadi sopan dan mempersilahkan Cuyi untuk masuk. Setelah Cuyi masuk, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang memanggil namanya dari belakang. Orang yang memanggil adalah Tan Yu. Melihat Cuyi datang, Tan Yu menjadi senang. Cuyi merayu Tan Yu, mengatakan dirinya tidak akan membiarkan wanita cantik seperti Tan Yu datang sendirian. Tan Yu tidak peduli, berbisik kepada Cuyi. Dirinya melihat Chen Junyu datang dan meminta Cuyi untuk berhati-hati. Namun tiba-tiba ada seorang pria yang datang dengan mengatakan kata-kata sinis. Pria ini bernama Kurong. Mendengar Kurong, Tan Yu menjadi marah dan meminta Kurong untuk tidak mencampuri urusannya. Kurong tidak peduli dengan ucapan Tan Yu. Dirinya melihat Cuyi dan menyuruh Cuyi untuk pergi dari sini. Mendengar ini, Cuyi berkata, "Apakah aku seperti daging sampai-sampai anjing ingin menggigitku?" Merasa terhina, Kurong menjadi marah, menunjuk Cuyi dan dirinya akan membalas Cuyi setelah resepsi selesai. Di kejauhan, ada dua orang yang sedang melihat Cuyi dan Tan Yu bersama. Salah satunya adalah Chen Junyu dan satunya lagi adalah Chen Junhao. Dia adalah kakak dari Chen Junyu. Keduanya sedang membicarakan Cuyi. Namun tiba-tiba Chen Junyu dan Chen Junhao melihat ke satu arah. Mereka melihat ada seseorang yang datang. Orang yang datang adalah Mo Yi. Melihat Mo Yi datang, banyak orang yang saling berdiskusi. Mo Yi melangkahkan kakinya dan berjalan menghampiri Cuyi dan Tan Yu yang sedang mengobrol bersama. Mo Yi langsung berdiri di depan Tan Yu dan dirinya mengabaikan Cuyi. Melihat Mo Yi muncul, Tan Yu menjadi terkejut dan dirinya menjadi marah, menyuruh Mo Yi jangan menghalangi dirinya berbicara dengan temannya. Mo Yi mengabaikan Tan Yu, lalu menyuruh Cuyi pergi dan mengatakan Cuyi tidak bisa berteman dengan Tan Yu. Di sisi lain, Cuyi memegang segelas minuman, menghampiri Mo Yi, berkata,
Sungguh orang yang tidak tahu diri. Namamu Moyi bukan? Namaku juga ada kata Yi. Sebaiknya kau ganti namamu, karena itu akan menjelekkan namaku. Melihat Cuyi berani menyinggung Moyi, semua orang berpikir Cuyi akan mati kali ini. Sedangkan di sisi lain, Jian Chunyu melihat semua ini dengan ekspresi senang di wajahnya. Mendengar Cuyi, Moyi menjadi marah dan menanyakan apakah Cuyi tidak tahu siapa dirinya. Kemudian Moyi menunjuk ke arah Tanyu dan mengancam akan menghancurkan keluarganya. Mendengar Moyi mengancam dirinya, Tanyu hanya bisa menutup mulutnya dan ada ekspresi ketakutan di wajahnya. Melihat hal ini, Cuyi lalu berdiri di depan Tanyu, berkata, "Pergilah, anjing sepertimu tidak diterima di sini." Mendengar Cuyi, Moyi menjadi kesal dan dirinya tidak menyangka Cuyi berani memanggilnya anjing. Alasan Cuyi mengatakan hal ini karena dirinya mengingat sewaktu kecil keluarganya juga pernah diancam. Tanyu yang melihat hal ini meminta maaf kepada Cuyi dan mengajak Cuyi untuk pergi dari sini bersamanya. Namun tiba-tiba Moyi mengepalkan tangannya dan mulai memukul ke arah Cuyi. Cuyi tidak tinggal diam. Sebelum serangan Moyi mengenainya, Cuyi langsung menendang perut Moyi. Mendapat tendangan dari Cuyi, tubuh Moyi terpental sangat jauh ke belakang. Melihat Moyi terpental, semua orang menjadi panik dan salah satu wanita yang ada menjerit ketakutan. Cuyi melangkah ke depan, mengatakan, "Maaf, aku terlalu berlebihan. Kamu membuatku mengingat kenangan buruk." Jian Junhao yang melihat Cuyi menendang Moyi menjadi senang dan menganggap Cuyi sudah berakhir. Kemudian Jian Junhao menghampiri Moyi dan menanyakan di mana orang yang bertanggung jawab di acara ini. Cuyi mengenal Jian Junhao. Dia adalah musuh terbesar keluarganya di kota Jiujiang. Tidak berselang lama, seorang pelayan datang dan meminta Cuyi untuk menunjukkan kartu undangannya. Melihat ini, semua orang menatap Cuyi dengan tatapan sinis. Bagi mereka, Cuyi adalah orang miskin. Di sisi lain, Moyi menahan rasa marah dan dirinya berniat untuk membalas dendam setelah acara resepsi selesai. Jian Junhao yang ada di samping menenangkan Moyi, mengatakan Cuyi bukanlah siapa-siapa. Melihat Cuyi tidak dapat menunjukkan kartu undangannya, pelayan tersebut menyuruh Cuyi untuk pergi dari acara resepsi. Tanyu yang ada di samping menarik lengan Cuyi dan menyalahkan dirinya sendiri karena membuat Cuyi mengalami hal ini. Melihat Tanyu khawatir terhadap dirinya, Cuyi mengatakan kepada Tanyu, ini hanyalah masalah kecil. Moyi berteriak ke arah Cuyi dan menyuruh Cuyi untuk pergi, mengatakan di sini bukanlah tempat Cuyi berada. Namun tiba-tiba ada sekelompok orang yang datang. Orang ini adalah Fan Hong dan anak buahnya. Melihat Fan Hong, semua orang menjadi terkejut. Mereka tidak menyangka Fan Hong akan datang ke acara resepsi ini. Pelayan yang menyuruh Cuyi pergi kemudian menghampiri Fan Hong dan menyambutnya dengan sopan. Fan Hong dengan wajah marah menanyakan, apakah aku tidak boleh masuk jika aku tidak punya undangan? Mendengar ini, pelayan tersebut menjadi ketakutan, menjawab, Anda tidak perlu undangan untuk bisa masuk. Fan Hong lalu menunjuk Cuyi, bertanya, Tuan Chu merupakan tamu kehormatanku, apakah dia masih harus diusir? Kemudian Fan Hong menghampiri Cuyi dan menyapanya. Dirinya tidak menyangka akan bertemu Cuyi di sini. Melihat Fan Hong, Cuyi mengatakan ini bukan masalah besar dan dirinya sudah membereskannya. Lalu Cuyi menunjuk ke arah Moyi dan meminta Fan Hong untuk menanganinya. Fan Hong menjadi marah dan menatap Moyi dengan tatapan tajam di matanya. Ditatap Fan Hong dengan tatapan marah, Moyi menjadi ketakutan. Dirinya tidak tahu jika Cuyi adalah teman Fan Hong. Akhirnya Moyi dibawa pergi oleh anak buah Fan Hong. Sedangkan Fan Hong sendiri ingin berbicara dengan Cuyi.
Mengetahui Van Hong ingin berbicara dengannya, Cuyi menoleh ke Tan Yu, menanyakan apakah dirinya ingin pulang duluan atau menunggu di sini. Mendengar pertanyaan Cuyi, Tan Yu menjawab dirinya ingin pulang duluan. Mendapat jawaban dari Tan Yu, Cuyi tersenyum, kemudian melangkah pergi dan berniat untuk menemui Van Hong. Melihat Cuyi pergi, Tan Yu terdiam. Dirinya menjadi penasaran dengan identitas Cuyi yang sebenarnya. Sedangkan di sisi lain, Jian Junyu menjadi kesal. Dirinya tidak menyangka Cuyi mengenal Van Hong. Dan Jian Junyu mengira Cuyi selama ini bersikap sombong karena mempunyai dukungan dari Van Hong.